Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Hamidah Suryani selaku dosen pengampu dan Ibu Risa Megafitri SPD MSI selaku dosen mitra pada mata kuliah Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup, dan teman-teman dari kelas 01 yang saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan hidayahnya lah kita dapat melaksanakan presentasi pada hari ini. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah selaku moderator dari kelompok 11 yang akan membimbing jalannya presentasi dari kelompok 10. Adapun anggota dari kelompok 10 yaitu Nurul Auliah, Hikmawardani, dan Fahimatus Sahabiyah. Adapun topik yang akan dibahas adalah konsep sosialisasi implementasi pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup. Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, presentasi ini saya buka. Dan langsung saja saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk membawakan materinya. Yang pertama yaitu pengertian sosialisasi PKLH. Sosialisasi PKLH dapat diartikan sebagai proses penyebarluasan pengetahuan, nilai-nilai, peraturan kependudukan dan lingkungan hidup dengan tujuan agar masyarakat memiliki pengetahuan, kesadaran, sikap dan tindakan yang rasional, bertanggung jawab, serta berpartisipasi aktif, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat dalam menangani berbagai masalah kependudukan dan lingkungan hidup. Upaya pembinaan kepedulian terhadap masalah kependudukan dan lingkungan hidup di samping melalui jalur pendidikan sekolah, juga dilaksanakan melalui jalur pendidikan luar sekolah. Sosialisasi PKLH melalui jalur pendidikan luar sekolah berarti memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi dan untuk belajar tentang masalah kependudukan dan lingkungan hidup. Sosialisasi dapat dilakukan melalui kegiatan komunikasi baik secara formal maupun informal. Proses komunikasi formal yang dimaksud adalah proses penyampaian informasi atau pesan kepada masyarakat yang disengaja dan terprogram seperti penyuluhan atau pemutaran video dan lain-lain. 1. Tujuan umum. A. Pengetahuan ialah mengembangkan pengetahuan, peranan dan tanggung jawab masyarakat terhadap masalah-masalah yang timbul berkaitan dengan aspek kependudukan dan lingkungan hidup. B. Kesadaran, yaitu mengembangkan kesadaran serta kepekaan masyarakat secara pribadi maupun kelompok terhadap masalah-masalah kependudukan dan lingkungan hidup. C. Sikap, mengembangkan sikap positif masyarakat dalam menghadapi masalah kependudukan dan lingkungan hidup, serta secara aktif ikut peduli memperbaiki masalah yang terjadi. D. Partisipasi, yakni mengembangkan tanggung jawab dan keikutsertaan dengan kemampuan yang dimiliki menghadapi masalah kependudukan dan lingkungan hidup. 2. Tujuan khusus. Dengan sosialisasi PKLH, dengan sosialisasi seluruh anggota masyarakat memiliki pengetahuan yang benar tentang masalah-masalah kependudukan dan lingkungan, sehingga terbina sikap dan perilaku yang positif dan bertanggung jawab terhadap masalah tersebut, serta mampu dan mau berpartisipasi secara aktif mengatasinya, termasuk meneruskan nilai-nilai PKLH kepada anggota masyarakat yang lain dan generasi mendatang. Menurut pendapat Surjono Soekanto, sosialisasi nilai-nilai tertentu akan menghasilkan tingkat kesadaran dan kepatuhan tertentu yang apabila diklasifikasikan dapat digolongkan dalam 4 kategori, yaitu A. Indoktrinisasi, yaitu
Seseorang atau masyarakat mematuhi kaidah atau nilai-nilai karena orang atau masyarakat tersebut didoktrin untuk berbuat demikian. Sejak kecil, manusia dididik harus mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat. B. Pembiasaan, yaitu dasar kepatuhan kepada nilai-nilai dan peraturan karena sejak kecil mengalami proses sosialisasi. Maka lama-kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku. C. Identifikasi kelompok. Dasar kepatuhan seseorang karena sebagai toleransi atau mengikuti apa yang dilakukan oleh banyak orang di dalam kelompok pergaulannya. D. Kegunaan, ialah dasar kepatuhan terhadap nilai-nilai disebabkan oleh karena mengetahui kegunaan kaidah-kaidah tersebut. Macam implementasi. Yang pertama, implementasi PKLH secara objektif. Ialah norma-norma kependudukan dan lingkungan hidup dan setiap aspek penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan. Bentuk-bentuk realisasinya ialah bagaimana seorang pejabat atau pegawai pemerintahan melakukan kegiatan kedinasan formal, senantiasa taat kepada setiap ketentuan, peraturan dan undang-undang yang mengatur tentang aspek kependudukan dan lingkungan hidup. Implementasi objektif ini terutama berkaitan dengan kebutuhan seseorang dalam kapasitas sebagai pelaksanaan kegiatan pembangunan untuk melakukan kegiatan dan mengambil keputusan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang pengelolaan kependudukan dan lingkungan hidup. Dengan indikator dari implementasi PKLH secara objektif ini adalah sejauh mana para penyelenggara pemerintahan dan penyelenggara negara mampu secara benar mempertahankan bentukan hukum dan peraturan pemerintah tentang kependudukan dan lingkungan hidup. Yang kedua, implementasi PKLH secara subjektif, yaitu implementasi secara subjektif adalah pelaksanaan norma-norma kependudukan dan lingkungan hidup oleh setiap pribadi atau bisa jadi disebut individu, perorangan atau setiap anggota masyarakat. Realitasnya adalah pada perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang senantiasa menggunakan norma-norma dan lingkungan. Dapat ditegaskan bahwa implementasi PKLH secara subjektif ini justru lebih penting daripada menempatkan yang objektif karena implementasi yang subjektif ini merupakan persyaratan keberhasilan objektif. Artinya apabila pada seluruh anggota masyarakat sudah tertanam pengetahuan, kesadaran, dan tingkah laku sesuai norma kependudukan dan lingkungan hidup, maka hal ini menjadi bekal yang amat penting bagi kemampuan orang yang bersangkutan mengambil keputusan formal sesuai kaidah kependudukan dan pandangan hidup. Itulah tadi presentasi dari kelompok 10. Saya selaku moderator sekaligus perwakilan dari kelompok 10 meminta maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam presentasi tadi, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, presentasi ini saya tutup. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.